Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Setelah kemarin membahas hal-hal yang membatalkan wudu atau yang menyebabkan hadas kecil, asbabul hadas, mulai keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, depan atau belakang, kecuali mani, kemudian hilangnya akal atau kemampuan berpikir, yaitu tamyiz. Hilangnya tamyiz dengan tidur, mabuk atau gila, kecuali tidurnya orang yang duduk, kemudian bertemunya dua kulit laki dan perempuan, dan yang terakhir memegang kemaluan depan atau belakang. Maka sekarang kita membahas hal-hal yang diharamkan apabila wudhu kita batal apa saja. Kalau kita tidak punya wudhu, apa saja yang haram untuk kita lakukan? Ada 4 hal. Yahrumu ala man intaqadha wudhuhu arba'atu asya. Haram bagi orang yang batal wudhunya 4 hal. Yang pertama apa? As-shalah. Haram hukumnya sholat. Hukumnya sholat apa? Haram dan juga tidak sah tentunya ya. Dan ini didasari oleh ijma'nya para ulama. Para ulama ijma' atau sepakat semuanya bahwa apa? Kalau sholat ya harus punya wudhu. Kalau tidak punya wudhu, tidak sah dan dosa lagi. Dan dosa. Kemudian apakah hanya sholat? Tidak hanya sholat, tapi semua hal yang seperti sholat. Misalnya apa? Yang hukumnya sama dengan sholat. Seperti apa? Sujud tilawah, baca Al-Quran sampai ayat tilawah, misalnya Iqra, akhir surat Iqra itu kan wasjud waqtarib. Subhanallah alhamdulillah. Ada yang baca subhanallah alhamdulillah. Cuma sunnahnya sujud tilawah. Walaupun di luar sholat sujud tilawah. Nah, hukumnya apa? Haram kalau tidak punya wudhu. Jadi bukan hanya sholat, tapi apapun yang seperti sholat. Sujud tilawah, sujud syukur juga haram kalau tidak punya wudhu. Habis salaman sama suaminya itu, dan ini kok moro-moro sujud syukur lah, ini tambah dosa ini ya, tambah dosa. Atau juga apa? Khutbah Jumat. Khutbah Jumat tidak punya wudhu, hukumnya tidak sah. Hukumnya apa? Tidak sah. Ya makanya apa ya? Haram. Jumatannya bisa tidak sah kalau khutbahnya tidak sah. Itu termasuk hal-hal yang sama hukumnya dengan sholat. Jadi bukan hanya sholat, sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jumat, itu hukumnya haram dan tidak sah apabila kita tidak punya wudhu. Itu yang pertama, yaitu apa? Sholat. Kedua, wat tawaf. Yang kedua, haram dan tidak sah kalau kita tidak punya wudhu atau wudhunya batal untuk melakukan tawaf. Kenapa? Karena tawaf ini hukumnya sama persis dengan sholat. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, at-tawafu bimanzilatis sholah illa annallaha ahalla fihi nutqa. Ya. Tawaf itu hukumnya atau tawaf itu sama dengan sholat kedudukannya. Maksudnya apa? Semua yang membatalkan sholat, semua syarat dalam sholat sama, itu juga menjadi syarat untuk tawaf. Illa anallah ahalla fi nutuk. Kecuali hanya saja Allah menghalalkan dalam tawaf itu boleh berbicara. Kalau sholat tidak boleh ngomong, tapi kalau tawaf boleh ngomong. Itu hadis Nabi SAW bersabda seperti itu. Maka diambil dari hadis ini berarti kalau tawaf itu sama dengan sholat, harus punya wudhu. Kalau tidak punya wudhu, ya tidak sah tawafnya. Harus punya wudhu. Berbeda dengan sa'i. Kalau sa'i walaupun tidak punya wudhu, tidak apa-apa ya. Kemudian juga diambil daripada Nabi SAW. Karena fi'lun Nabi SAW sebelum tawaf itu wudhu dulu. Tawaddu'a lit tawaf. Karena Nabi SAW itu wudhu sebelum tawaf untuk bertawaf.
Berarti diambil juga dari situ bahwa wajib wudhu untuk tawaf. Ada perbedaan para ulama, tapi 4 mazhab ya. Walaupun tawafnya sunnah tetap wajib. Ada perbedaan para ulama. Apakah tawaf ini kan memang bukan diharuskan ya. Yusra disyariatkan wudhu untuk tawaf. Tapi apakah wajib sehingga kalau orang tidak punya wudhu itu tawafnya batal? Atau wajib tapi kalau ditinggalkan dosa tetap sah atau hanya sunnah? Semua 3 mazhab mengatakan yaitu Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik wajib dan tidak sah. Menurut Abu Hanifah sunnah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi kalau tidak salah di Syarah Muslim. Di Syarah Muslim Imam Nawawi ngomong menurut Abu Hanifah sunnah. Jadi tidak wajib punya wudhu. Tapi jangan ditaklid ya. Kalau mau taklid ya sekalian semuanya fi af'alil haji. Jangan usana ikut Abu Hanifah tok wis tawaf tok. Nah, yang lain harus dipelajari. Kalau itu nanti pembahasan taklid itu ala kuliah. Kemudian yang ketiga yang haram disebabkan oleh batalnya wudhu yaitu apa? Masul mushaf. Menyentuh mushaf. Mushaf itu ya Al-Quran itu. Mushaf itu apa? Mushaf itu al-maktub fihi kalamullah bainat dufaten. Yang tertulis di dalamnya kalamullah di antara dua cover ya, 2 sampul. Itu namanya mushaf. Walaupun tidak menyentuh tulisannya, walaupun cuma kulitnya, tetap haram. Walaupun tidak langsung dengan hail yang rokik, hanya kain pemisahnya, tetap hukumnya apa? Haram. Kalau tidak punya wudhu tetap haram. Makanya apa? Ya jangan megang. Nanti ada pembahasan kalau pakai ud. Nah itu nanti pembahasan lain, pakai apa namanya? Kayu untuk buka lembarnya. Saya tidak punya wudhu, pakai kayu buka lembarannya. Itu nanti ada pembahasannya. Cuma yang jelas menyentuh Al-Quran, menyentuh ya. Walaupun tidak sampai membawa, cuma nyentuh begini. Hukumnya apa? Haram. Walau ma'al hail ar-raqiq. Di sini ada walau kanal mas min wara'i hailin raqiq la yamna'u wusulal yad ilaihi. Ini kalau tidak salah di Bishul Karim atau di mana. Pokoknya walau ma'al hail tetap haram hukumnya. Raqiq. Kita apa? Yahrumu massul mushaf bi ayyi juz'in minal badan walau sinnan wa dhufran walau ma'a hailin walau kana thakhinan haitsu yu'addu ma'ahu massan lahu urfan. Berdasarkan yang dibaca, walaupun penghalangnya, walaupun tidak megang secara langsung, pakai kaos tangan, tetap dosa, tetap haram ya. Tetap haram walaupun tebal. Yang penting sekiranya orang mengatakan oh itu menyentuh secara uruf orang ngomong ini menyentuh ini walaupun pakai penghalang maka tetap haram. Itu. Jadi kalau megang emas itu masul mushaf itu walaupun ma'al hail tetap haram. Kenapa? Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala ya. La yamassuhu ilal mutahharun. Kemudian ada hadis Nabi SAW, hadis sahih Nabi SAW bersabda, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran atau ya la yamassal Qur'ana illa tahir. Tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah suci. Sekarang hukumnya bagaimana menyentuh kulitnya ini? Covernya misalnya. Nah, hukumnya tetap haram apabila masih bersambung, masih nyambung dengan. Kalau sudah pedot, kalau sudah pisah, maka hukumnya tidak haram menurut Ibn Hajar. Pokoknya kalau sudah pisah, menurut Ibn Hajar
langsung tidak haram sudah. Tapi menurut Imam Romli, seandainya terpisah pun, kalau masih nisbatnya kepada Al-Quran, maka tetap haram. Misalnya, cover ini sudah pisah, tetapi masih ada tandanya, ada tulisan Al-Qur'annya, kemudian tidak dibuat untuk yang lain, tidak dibuat cover tempat lain. Nah, maka nisbatnya masih dinisbatkan kepada Al-Qur'an. Kalau orang ditanya itu jilidnya apa, itu kulitnya apa itu? Ya itu kulitnya Al-Qur'an, itu covernya Al-Qur'an. Nah, dinisbatkan kepada Al-Qur'an maka masih haram menurut Imam. Kalau sudah tidak dinisbatkan lagi, misalnya sudah hilang semua gambarnya, tulisannya, atau misalnya sudah digunakan untuk kitab lain, covernya kitab lain, maka baru hukumnya tidak haram untuk menyentuh. Jadi kalau menurut Ibn Hajar yang penting pisah, kalau Imam Romli pisah dan tidak dinisbatkan lagi baru tidak haram. Itu masalah kulitnya mushaf. Kemudian kalau wadahnya, sekarang Al-Quran mungkin ada sebagian Al-Quran ada wadahnya, atau wadahnya Al-Quran mungkin yang lebih umum ya, sunduknya ya, Allah alam. Sekarang zaman sekarang tidak ada. Quran ya, kotak Quran. Ada yang jus-jusan juga ada kan, kotak Quran gitu ya, itu kotak Quran. Nah, itu wadahnya Al-Quran ini, bahkan wadahnya Al-Quran itu bukan Al-Qurannya, kita tidak menyentuh mushafnya, tidak menyentuh Al-Qurannya, tapi menyentuh wadahnya, itu hukumnya haram apabila dengan dua syarat. Apabila wadah itu mu'ad atau disediakan khusus untuk mushaf, dan yang kedua di dalamnya ada mushaf. Jadi kalau lagi kosong tidak ada Al-Qurannya, cuma wadahnya tok, ya tidak haram pertama. Atau ada Al-Qurannya, tetapi wadah ini umum, walaupun bukan Al-Quran, memang wadahnya kitab-kitab lain juga boleh, maka tidak haram. Tapi kalau memenuhi dua syarat ini baru haram. Seperti tas, itu kan umum, itu bisa dimasuki Quran, bisa yang lainnya, itu tidak khusus untuk mushaf itu. Atau lemari juga ya, atau lemari juga. Tapi kalau di Bismil Karim, kalau wadah itu apa namanya, tidak khusus untuk Al-Quran, maka haram menyentuh yang sejajar saja. Misalnya lemari sebelah kanannya Al-Quran, sebelah kirinya kitab-kitab, maka kita haram menyentuh yang bagian kanan yang sejajar dengan Al-Quran. Anda tidak tahu itu pendapatnya siapa. Yang jelas di Bismil Karim begitu. Adzunuhu mungkin Ibn Hajar ya, Ibn Hajar. Kalau Imam Romli semuanya haram, walaupun campur. Seperti itu. Nah itu di mana? Di Bismil Karim. Kan yaksid bihil Quran, Mas. Mal amtiah kan hukumnya. Itu hamil. Ini emas. Jadi kalau wadahnya Al-Quran itu haram kita sentuh apabila Al-Qurannya ada di dalamnya. Walaupun saya tidak megang Al-Qurannya, wadahnya dari luar, dan wadah itu khusus untuk Al-Quran. Dengan dua syarat ini haram. Termasuk itu yang di masjid-masjid juga ada lemari untuk Al-Quran, itu termasuk loh, hati-hati itu. Harus punya wudhu itu menyentuh itu. Buka pintunya itu juga harus punya wudhu itu. Itu termasuk wadah yang disediakan untuk Al-Quran khusus itu. Ya, hati-hati itu. Kemudian sekarang membahas tafsir. Kalau tafsir bagaimana? Tafsir, kitab tafsir. Tafsir itu kan ada Al-Qur'annya itu. Nah, dilihat kalau tafsirnya hurufnya sama, maksudnya jumlah hurufnya kalau dihitung jumlah huruf tafsir dengan jumlah huruf Al-Qur'annya sama, maka atau di bawahnya, apalagi tafsirnya lebih sedikit dari Al-Qur'annya, maka hukumnya sama dengan Al-Qur'an. Ya, ini apa? Haram kita sentuh. Tetapi kalau lebih banyak daripada Al-Qur'annya, maka hukumnya tidak haram. Maka hukumnya tidak haram. Nah, kemudian
Kalau ragu, ini lebih banyak apa lebih sedikit? Khilaf. Menurut Ibn Hajar boleh, berarti tidak haram disentuh. Kalau ragu ini lebih banyak apa lebih atau sama ya? Maka menurut Ibn Hajar boleh disentuh. Menurut Imam Romli haram. Tapi kalau mau hati-hati ya jangan ya. Wudhu dulu. Ini ragu ini saya ini. Ini tafsirnya sedikit tafsirnya ini. Mungkin sama dengan Al-Qur'annya. Tidak tahu sama atau lebih banyak. Saya tidak tahu. Maka kalau ragu menurut Ibn Hajar boleh menyentuh walaupun tidak punya wudhu. Kalau Imam Romli kalau masih ragu maka tidak boleh, haram. Kemudian termasuk tafsir juga disamakan hukumnya dengan tafsir, yaitu apa? Al-Quran cuma yang tafsirnya hanya ada di samping atau di hasyai kalau bahasanya. Hasyai itu ujung-ujung, yaitu tulisannya itu cuma di ujung saja, di ujung-ujung kitab. Itu namanya Quran yang muhasya dengan tafsir, itu hukumnya sama dengan tafsir menurut Imam Romli. Menurut Ibn Hajar, kalau di hasyiah itu hukumnya tidak sama dengan tafsir. Maka apa ya? Haram berarti. Maka hukumnya haram. Dianggap seperti Quran biasa. Itu tadi pembahasan. Kemudian yang terakhir, kalau sekarang bukan mushaf. Itu tadi kalau berupa mushaf. Bentuknya seperti ini ya, mushaf itu. Maksudnya buku kemudian ada covernya, itu namanya mushaf. Pokoknya yang dikatakan orang, oh ini Al-Quran, itu berarti mushaf. Kemudian kalau yang ditulis untuk mempelajari Al-Quran, maku dibali dari si Quranin, walaupun di papan, itu hukumnya haram disentuh. Juga. Tapi jika ditulis untuk mempelajari, kalau ditulis untuk tabarruk, misalnya ada pajangan Al-Quran, bukan untuk dipelajari kan, ditulis untuk tabarruk, maka apa? Tidak haram dipegang. Maka tidak haram dipegang walaupun kita tidak punya wudhu. Lil qiraah sama enggak di rasa? Makutib lil qiraah. Zahirnya sama ya. Karena di sini makutibali maksudil Quran ada juga ini. Ada ya. Itu juga karena itu yang di HP itu ya, ada menyatakan itu juga mushaf, itu harus punya wudhu. Kenapa? Kutiba lil qiraah makutiba li maksudil Quran, itu karena sudah disebut Al-Quran ya. Walaupun ada menyatakan bahwa itu bukan termasuk mushaf, berarti tidak apa-apa dipegang karena itu cahaya, bukan itu tulisan gitu. Tapi al-ihtiyat ahsan pakai wudhu ya. Kalau sudah dikeluarkan itu Al-Qur'annya ya berarti pakai itu, karena yang di situ juga yutlak al-kitabah, disebut tulisan, disebut juga tulisan walaupun dalam HP. ini sebenarnya banyak ini pembahasan, tapi langsung yang keempat. Kemudian yang keempat yaitu apa? Hamlul mushaf, membawa mushaf, membawa Al-Quran. Yang tadi menyentuh, walaupun tidak sampai membawa, nyentuh sih, hukumnya haram. Sekarang membawa itu ya yang bawa seperti ini membawa ini namanya. Hukumnya apa juga haram, walaupun tidak menyentuh secara langsung. Kalau hamil ini walaupun di tas, dalam tas itu ada Al-Quran, saya bawa sak tas sih misalnya, nanti ada perinciannya. Tapi itu sudah namanya hamil, itu baru membawa namanya. Walaupun tidak dengan menyentuh secara langsung, tapi kita membawa Al-Quran di dalam tas. Paham ya? Jadi itu perbedaannya. Kemudian itu hukumnya haram kalau kita tidak punya wudhu. Membawa mushaf itu hukumnya haram kalau kita tidak punya wudhu. Kalau kita membawa Al-Quran atau membawa mushaf berbarengan dengan barang-barang, misalnya ada di satu tas ada Al-Qurannya, kemudian ada barang-barang lain misalnya, maka di sini diperinci. Kalau dia itu bertujuan untuk membawa Al-Qurannya saja, misalnya bawa tas ini ya tujuannya ya mau bawa Al-Qurannya tok, maka hukumnya apa? Haram. Kalau dia tidak bertujuan membawa Al-Quran, ya enggak, saya butuh barang yang ada di dalam ini, saya bawa tas ini walaupun ada Al-Qurannya, cuma saya tidak bertujuan bawa Al-Quran,
Saya ya butuh barangnya yang ada di dalam. Maka apa? Tidak haram. Kalau bertujuan kedua-duanya atau tidak bertujuan apa-apa, atlaqo, maka hukumnya haram menurut Ibn Hajar. Menurut Imam Romli hukumnya boleh. Menurut Imam Romli hukumnya apa? Boleh. Ada 3 berarti ya. Tujuan membawa Al-Quran khusus, ya, walaupun bercampur dengan yang lainnya, maka tidak boleh. Tujuan membawa Al-Quran dengan yang ada di dalamnya, maka ada khilaf. Ibn Hajar nggak boleh, Romli boleh. Ya. Kemudian tidak punya tujuan, yang penting saya bawa. Loh, saya kuli kok. Nah, yang penting saya bawa. Padahal ada Al-Qur'annya. Menurut Ibn Hajar tidak boleh, menurut Romli boleh gitu. Ya, gitu ya. Jadi ada 3 hukum ya dalam membawa Al-Quran yang berbarengan dengan barang-barang. Kemudian yang perlu digarisbawahi juga, kemudian kalau sekarang saya menggendong orang yang membawa Al-Quran. Ini ada orang bawa Al-Quran ini. Mungkin dia punya wudhu, saya tidak punya wudhu, tak gendong seorangnya misalnya. Nah, makanya apa? Menurut Imam Romli tidak haram. Karena itu tidak disebut membawa mushaf. Karena itu saya gendong orangnya ya. Tapi menurut Ibn Hajar sama dengan membawa Al-Quran bersama amtiah. Jadi perinciannya sama dengan yang tadi. Kalau bertujuan Al-Qurannya digendong seorangnya, tapi bertujuan membawa Al-Qurannya tok, maka dosa. Kalau berniat orangnya tok ya maka tidak dosa. Kalau niat dua-duanya atau tidak niat apa-apa, ya terjadi perbedaan pendapat seperti yang tadi. Ibn Hajar. Kalau di Ibn Hajar tetap dosa. Dosa ya. Jadi seperti itu. Kalau Imam Romli tidak dosa. Kalau menggendong orang yang membawa Al-Quran, walaupun tidak punya wudhu. Kemudian yang perlu digarisbawahi, yang paling penting, ini semuanya, yakni menyentuh Al-Quran dan membawa itu haram kalau tidak darurat. Kalau darurat, misalnya, ini kena banjir atau takut hilang, takut kebakar misalnya, atau takut kena najis, maka dan takut kena najis misalnya atau takut kebakar, dan dia tidak mampu, atau kalau wudhu dulu, toharo dulu tidak nyampe, dan tidak ada orang muslim lain selain dia yang mempunyai toharo, ya maka baru dia boleh. Jadi berapa syaratnya? Berarti 3. Diperbolehkan itu kalau dia takut Al-Qur'annya rusak atau kena najis, Dikuasai orang kafir ya. Atau dikuasai orang kafir, dan kemudian dia tidak mampu untuk toharo dulu, dan tidak ada orang muslim yang lain yang bisa mengambil, maka baru boleh bagi dia. Jadi misal kalau ada kesempatan untuk wudhu, ini masih bisa nih, kita wudhu dulu baru kita selamatkan Qurannya, masih ada kesempatan. Tidak boleh, harus wudhu dulu. Harus wudhu dulu. Atau misalnya ada orang punya wudhu yang lainnya, orang lain yang disuruh selamatkan, begitu. Mungkin itu, wallahu alam. Ya, jadi mengingatkan juga, ini kadang-kadang sujud syukur ini segala orang bisa, syaratnya sama dengan sholat, harus menghadap kiblat, harus dia taharah daripada 2 hadas, suci dari 2 hadas, tempatnya suci, tutup aurat. Habis sepak bola sujud kabeh, haram itu hukumnya. Kepakai ibadah fasidah, hebat ya, masya Allah, sujud di lapangan, nggak benar itu. Orang melakukan ibadah fasidah dengan sengaja itu hukumnya haram, nggak boleh. Pakai celana pendek sujud, habis bulu tangkis, wong wedok, nggak pakai jilbab, nggak pakai ruku, langsung sujud, nggak bisa, haram hukumnya. Nah, karena itu bukan Islami, tapi keliru dia malah beribadah dengan ibadah fasidah. Harus diingatkan, masya Allah, luar biasa sujud, mari tinju sujud. Ya nggak benar itu ya, nggak benar. Ya akhir. Ini habis
main gulat, MMA atau MMC itu langsung sujud. Luar biasa, tidak luar biasa, keliru itu. Hah? Itu keliru. Syukur alhamdulillah aja, nggak ada apa. Ya, nggak tepat, nggak tepat. Wallah alam. Allah. Mungkin juga sebagian orang sujud tanpa sabab. Itu juga banyak itu. Kadang-kadang habis sholat setelah baca wirid sujud. Tahu Allah alam, itu kan kalau sujud syukur ada syarat-syaratnya ya. Maksudnya tidak semua nikmat yang kita terima itu bisa disujud syukuri. Ya, maksudnya ya itu juga bisa jadi haram, jadi dosa. Cukup ya, Allah. Ada perlu dibahas, fadhal? Untuk masalah di dalam tawaf harus punya wudhu. Tadi disebutkan bahwasanya di dalam mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu adalah syartun li sihhatit tawaf. Kemudian untuk Imam Abu Hanifah itu adalah mustahab. Tetapi dikatakan di sini khilafnya itu untuk fi tawafin nafil. Bukan untuk Tawaful wajib. Tawaful wajib berarti wajib ya wudu ya. Jadi tawaf kalau menurut Abu Hanifah tawaf wajib, wudunya wajib. Kalau tawaf sunnah, wudunya sunnah, begitu ya. Itu dinukil di kitab Turmusi ya, bahwa kalau ibarahnya Imam Nawawi itu mutlak di Syarah Muslim, bahwa menurut Abu Hanifah wudu itu dalam tawaf itu hukumnya sunnah. Illa an yugola, katanya Imam Turmusi, illa an yugola annahu, karena kecuali kalau dikatakan bahwa Imam Nawawi membahas itu di bab tawafil qudum, tapi kata-katanya at-tawaf secara mutlak gitu. Makanya sebagian ulama ngomong, oh enggak, ini maksudnya di tawaf sunnah, karena pembahasan ini di tawaf qudum Imam Nawawi. Yang ala kulli hal. Kemudian ada faedah. Tadi dikatakan kalau sesuatu yang ditulis untuk lidirosah, kemudian jika dihapus, kadang-kadang di papan itu ada bekas-bekas tulisan tapi tidak kelihatan. Apakah itu Haram disentuh? Haram disentuh atau tidak? Disebutkan di dalam Hasyiyatu Fathil Jawad, yataraddadu an-nadharu fi annahu idza musiha ay al-lawh fa baqiya fihi atharul huruf fahal yabqa tahrimu nahwil mas awil hamli aw la, walladhi yattajih anna tilkal athar in kanat ala sifatin tuqsadu kitabatu mithliha urfan lidirasah bi an kanat tuqra min ghairi kabiri masyaqqah baqiyat tahrim wa illa fala. Ajib. Jadi kalau masih jelas tulisannya maka tetap hukumnya haram. Tapi kalau udah nggak jelas, ya berarti tidak apa-apa. Wajib. Santai. Tafadhal. Hukum membakar mushaf yang tercecer itu apa? Tafadhal. Membakar mushaf kalau memang bigostusiana nggak apa-apa, tapi lebih afdal lagi memasukkan ke dalam air. Masukkan ke dalam air karena ihraq seperti ada ihana. Dan itu lebih afdalnya dengan menggunakan air. Boleh kalau untuk bigostusiana. Cuma mungkin apakah sama kalau Quran dulu kan mungkin kalau dengan tinta itu dimasukkan air hilang. Kalau sekarang ya tetap wudu. Mungkin wallahu alam apakah sama? Al-ahsan tidak dibakar. Semenjak masih bisa ada dibaca. Cuma kita kadang-kadang tidak bisa menjaga. Itu lebih yahana itu. Kalau ada Quran jaga jangan sampai hancur. Nanti misalnya sampulnya yang rusak, juz 1 rusak, tapi kan juz 2 sampai itu kan tidak rusak, itu harus dijaga itu sebetulnya. Nah ini dibakar semuanya.
Yang robek-robek yang nggak bisa dibaca, dibakar, itu untuk siana. Nah, karena itu harus belajar juga menjaga Quran. Jangan asal numpuk-numpuk. Nah, kita kadang-kadang yang baca di masjid orang 20, Qurannya orang ada 200. Kemudian asal naruh begitu, akhirnya hancur semuanya. Ini tidak benar juga. Karena itu takmir itu seharusnya ada bagian untuk mengatur Quran. Dan jangan mau menerima kalau sudah terlalu banyak. Itu lihat ada di makam itu, hancur semuanya, tidak ada yang baca. Terlalu banyak begitu. Karena itu harus diatur. Nah ini yang produksi juga begitu. Iya, karena itu awas hati-hati ya. Jadi jangan dibuat main ya, karena ihanah terhadap Quran itu ihanatul kalam, ihanatul mutakallim. Nah, kalau sudah tidak menghargai kalamullah, ya sama tidak menghargai Allah. Karena mutakallimnya adalah Allah begitu. Ayo Allah. Hah? Undangan ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apakah itu kalau untuk dipelajari di rosa atau qiraah bisa jadi Al-Quran? Tapi pertanyaannya, apa perlu gitu loh ditulis Bismillahirrahmanirrahim, nanti akhirnya dicacarkan ada di mana-mana, itu bahaya. Karena itu jangan asal membuat syiar, tapi kamu tadi itu tidak mentakdim syiar. Paham enggak nih? Misal kamu tulis di kaos kamu Allah, bentar lagi kamu kencing dengan kaos itu. Kamu tulis di baju kamu Muhammad, tapi sebentar lagi kamu tadi itu masuk WC dengan itu, pantas. Nah, karena itu silakan membuat syiar tapi dengan ta'zim. Inti buat maulid bagus, tapi dengan ta'zim kepada Nabi SAW. Lain kamu pajang benderoi grendel, benderanya rokok, ya enggak, ta'zimnya mana begitu. Nah, karena itu kita nih kadang-kadang membuat syiar tapi tidak ada membuat ta'zim syiar. Ta'zimnya mana? Yang penting itu ta'zimu syiar. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Bukan hanya syiar saja tapi tidak ada ta'zim, ihana jadinya. Penghinaan nantinya. Penghinaan nantinya. Nah, karena itu kadang-kadang misal atribut gambar Ka'bah. Syiar kan? Tapi harus ada ta'zim. Harus ada ta'zim itu gambar Ka'bah. Masuk ada di WC kasih gambar Ka'bah semuanya. Benar? Enggak benar itu. Nah, karena itu harus hati-hati itu. Harus hati-hati. Hatta sebagian itu yang ada gambar Na'lun Nabi itu, sebagian melarang jangan dibawa ke kamar mandi dong. Kalau itu kamu karena melambangkan cinta kepada Nabi pakai dibuat kencing, dibuat itu. Kadang-kadang kita ini buat syiar tapi nggak bisa jaga gitu loh. Ya, tapi tidak bisa menjaga. Walaupun sebagian menyatakan enggak, itu kan hanya gambar aja, tapi sebagai lagi jangan, walaupun gambar sama dengan foto, misalnya makamnya Rasulullah, fotonya Ka'bah atau yang lainnya gitu. Nah, alhasil jangan gampang membuat syiar tapi tidak bisa ta'zim. Karena kalau ta'zim syairallah min taqwal qulub, berarti kalau inti tidak mentakdim min maksiatil qulub. Min maksiatil qulub. Karena itu ihanah nantinya. Ihanah nantinya. Ya akhir. Ya Allah. Muhammad, ada faedah? Enggak, ini masalah jilid tadi al-muttasil bihi wa kadza al-munfasil, ada khilaf tadi antara Ibn Hajar Ramli, termasuk yang dianggap nisbat memutuskan Al-Quran adalah au yadhhaba biharqin au dhaya'in indal Imam Ramli. Tapi indah Ibn Hajar anna al-harak wa dhaya' la tangati' nisbatuhu ilal mushaf. Jadi Al-Quran yang dibakar dalam keadaan tidak punya wudhu dipegang, atharnya tetap haram.
Wallahu a'lam. Al-ibarah annal haraf wa dhaya' la tanqati nisbatuhu ilal mushaf. Apakah harus ada tulisannya atau tidak? Ada fi tuhfah. Kemudian yang perlu ditambah juga mahwu ma kutiba minal Qur'an birrik, haram hukumnya. Ya, menghapus dengan lidah. Ludah, dengan ludah bukan lidah. Ya, ludah. Dengan ludah. Kemudian apa? Termasuk al-qalam. Membalik, biasanya ada yang balik kalau uang gitu kan. Ya, pakai air ludah itu. Nah, juga membuka lembaran Al-Quran ngambil ludah haram hukumnya. Itu bagian ihana, toh sebagaimana. Itu kan bagian ihana. Walaupun dia tidak, saya tidak niat untuk menghina. Walaupun tidak niat, tapi itu adalah bagian termasuk hinaan. Termasuk kitab. Buka kitab. Awas hati-hati. Ludahnya inti siapa yang mau? Awas hati-hati, jangan dia anggap enteng itu. Ya, kalau fulus tidak apa-apa yang diludahi. Nah itu termasuk kadang-kadang kita buat syiar sajadah gambar Ka'bah. Ya sebagian tidak apa-apa itu. Sebagian lagi jangan dong. Itu makamnya Rasulullah injek-injek itu ini. Ya, jangan membuat sesuatu yang kamu tidak bisa mentakdim gitu loh. Nah, kalau tujuannya kamu itu adalah untuk syiar, tapi jangan sampai mendengarkan takdim syiar tadi itu. Nah, itu kurang tepat ya, kurang tepat. Masalah yang tadi wudi al-musaf fi wi'ain al-asah annahu yahrum masul wi'a bi syartain kaunul mu'addan lahu wahdahu ayakun al-musafi wala farqa fi hurmati bainal masi Wi'ain wi'ain atau wi'ain wi'a wi'ain al-muhadi wa ghairi. Tapi kalau tidak memenuhi syarat hanya al-muhadi memang yang haram. Terus kalau masalah sholat tadi diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu semua sholat, bahkan yang mulhaq bis sholat. Ada Imam ulangi lagi fi wi'ain lawudi al-musaf fi wi'ain fal asa annahu yahrumu masul wi'a bi syartain ayakuna mu'addan lahu wahdahu ayakuna al-musaf fihi wala farqa fil hurmati bainal mashi al-muhadi wa ghairihi. Iya. Fa in intafa ahadul amrayn fala yahrumu illa masu ma hadzal mushaf faqat. Fa in intafa ahadul amrayn fala yahrumu illa intafa. La yahrumu illa masu ma hadzal mushaf faqat. Seperti di lemari kitab itu berarti ma hadzal mushaf. Kalau khusus untuk mushaf lain lagi. Tapi kalau untuk lemari secara umum berarti ma hadza. Jadi kitab-kitab fikih ada Qur'annya situ, yang sejajar dengan itu hatta kacanya, kan gitu ya, hatta kacanya. Itu banyak yang nggak tahu ini berarti ya, dianggap nggak apa-apa semuanya mutlak. Nah, ini semuanya mahad dan mushaf. Wah, luar biasa itu Qur'an ta'zim ini ditumpuk-tumpuk kacar-kacir dak karuan. Nah, ya hatta tempatnya menjadi mulia. Lah kok dibuat tidak karuan begitu, ini tidak cocok ini ya. Ini banyak yang keliru karena itu awas hati-hati loh yang jadi takmir ada di makam ada semuanya, awas hati-hati, ini bagian ihanatul Quran itu. Wallahu a'lam.